Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena karunia-Nya, karena kasih-Nya dan anugerah-Nya yang dilimpahkan kepada hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab Engkau Tuhan yang kudus, Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab Engkau Tuhan yang Esa Yesus. Hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Hormat bagi Aba Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Pemimpin ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Katakan sekali lagi. Aba Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat, hormat bagi Aba Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Mari katakan lebih lagi. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Lebih lagi katakan glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Lebih lagi katakan glory, glory, haleluya,
haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, haleluya, puji, haleluya, puji. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, Engkau yang layak dipuji disembah Tuhan. Engkau yang kami sembah, hanya Engkau Yesus Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau yang bertata di atas segala pujian umat-Mu Tuhan. Kau yang bertata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari Tuhan Yesus. Buat setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Pagi hari Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan merasakan Engkau Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu Tuhan tinggal diam dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan terus menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Dia telah selamatkan hidup kita. Karena Dia telah tebus kita. Terima kasih Tuhan. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Mari kita bertepuk tangan semuanya. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, keselamatan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan dalam kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengarah, maka kita bersorak-sorai dengan Dia. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Hey! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan
dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Hanya di dalam namanya Yesusnya sumber pengharapan. Amin Tuhan. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kalau Tuhan pengharapan kami Tuhan, anak firman-Mu terangi jalan kami Tuhan. Haleluya. Firman terangi jalan, periksa iman setiap waktu. Lindungi kami, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, manakah bersamaku, setia menjaga dengan kuasa Dia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan dalam hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Tuhan sumber kekuatan kami. Mereka katakan firman terangi, firman terangi jalan, periksa iman setiap waktu. Lindungi kami, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Engkau kemenangan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Engkaulah kebenaran Tuhan. Engkaulah sumber kebenaran Tuhan Yesus. Di saat keadaan dunia ini menghimpit kami, tetapi itu tidak bisa menghalangi kami untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami mau memandang Engkau terus Tuhan. Mata kami mau tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami mau hidup Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus.
Bilang Engkau yang pegang kendali seutuhnya Tuhan. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran. Yes, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Ku kepadamu. Selama ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu.
janjiku kepadamu. Mari katakan, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu, menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Aku tetap memandangmu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Inilah doa dan ucapan syukur kami serta kerinduan kami dekat dengan Engkau, memandang Engkau yang penuh kasih, yang penuh pertolongan, yang selalu mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan berdoa memuji Tuhan, mendengar firman-Mu dan beribadah kepadamu, walaupun dalam suasana terbatas, dari rumah maupun dari gereja ke rumah lewat live streaming, biarlah Tuhan pada saat ini, kesempatan ini tidak ada yang membatasi kami. Walaupun kami jauh, tidak melihat satu dengan yang lain, tidak bertemu secara langsung, tetapi kami ada kontak roh, kontak iman, kontak keyakinan bersama dengan Tuhan. Lewat ibadah ini ada komunikasi, ada pertolongan datang kepada kami, ada kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Urapilah hamba-Mu dan apa yang hamba sudah persiapkan, kiranya Tuhan yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dari tempat ini saya menyapa kita semua. Doa kami kita semua sehat, semuanya diberkati Tuhan, tetap antusias dan semangat, sebab dengan itu kita bisa menanggung segala penderitaan, dan dengan itu kita bisa juga melewati segala kesulitan dan masalah hidup. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan agar kita mengalami kekuatan kembali, agar kita mempunyai semangat kembali, yaitu dengan tema bagaimana mengalami kuasa Tuhan di masa pandemi ini. Bagaimana mengalami kuasa Tuhan. Saudara, sebelum kita lebih jauh, kita harus menyadari dulu siapa Tuhan itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang ada dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang terakhir. Dia tidak bermula dan tidak berakhir. Dia ada karena ada. Jadi saudara-saudara, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita saudara-saudara
untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 25 sampai 26. Yesaya 40 ayat 25 sampai 26. Berbunyi demikian. Jika Bapak Ibu ada Alkitab, boleh kita baca bersama-sama, ya. Yesaya 40 ayat 25 sampai 26. Berbunyi demikian. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa. Saudara, kita bisa melihat pada pagi hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi kita bisa lihat lewat pembacaan ini dikatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Karena banyak orang mencari pertolongan pada saat ini kepada dukun, kepada berhala, kepada orang kuat, kepada orang hebat di dunia. Dan saudara, mereka tidak mendapatkannya. Dan itu sebabnya Nabi Yesaya berkata kepada bangsa Israel pada zaman itu, dengan siapa kamu samakan aku? Dengan siapa kamu samakan aku? Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Orang Israel waktu itu cenderung minta pertolongan kepada berhala, kepada ilah-ilah pada zaman itu. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, jangan kamu samakan aku dengan kekuasaan di dunia ini, dukun-dukun di dunia ini, berhala-berhala di dunia ini. Karena apa? Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang El Shaddai. El Shaddai artinya Dia Maha Kuasa. Di atas Dia tidak ada lagi. Dan Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia juga yang menciptakan saudara dan saya. Dia juga yang membuat semuanya ini. Jadi kalau kita berkata atau ada orang bertanya, adakah Tuhan? Ada. Dari mana kita bisa tahu Tuhan ada? Dari ciptaannya ini. Tidak mungkin dunia ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin gedung ini ada kalau tidak ada yang membangunnya. Sama. Tidak mungkin saudara ada kalau tidak ada yang membuatnya. Siapa yang membuat manusia adalah Tuhan sendiri. Dan itu sebabnya di dalam ayat 26 dikatakan, Tuhan pembuat semua yang ada di dunia ini, dan termasuk juga pembuat saudara dan saya. Maka gambar dan rupanya Tuhan dikatakan, kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Tuhan yang menciptakan. Maka Tuhan juga yang menciptakan seluruh organ-organ tubuh kita ini. Dia menciptakan semuanya. Jadi kalau kita sakit, kalau tangan sakit, jantung sakit, paru-paru sakit, atau lambung kita sakit, mintalah Tuhan
sembuhkan. Mintalah supaya Tuhan jamah, karena Dia yang membuatnya. Jadi Dia tahu obatnya, Dia tahu membetulkannya, Dia tahu untuk mengembalikan kepada semula. Jadi kita harus pahami, pertama, Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah yang menciptakan saudara dan saya. Tuhan juga yang menciptakan organ-organ tubuh saudara. Tuhan juga yang menciptakan semua yang kita perlukan. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, dengan apa kamu samakan aku di muka bumi ini? Tidak ada. Jadi kalau saudara mengalami masalah pada pagi hari ini, atau kalau saudara sakit, datanglah kepada Tuhan Yesus. Mintalah uluran tangannya, dan mintalah Dia menyembuhkan saudara pada pagi hari ini. Dan mintalah Tuhan juga menolong saudara dalam setiap kesulitan saudara. Kemudian saudara-saudara, ketika kita sudah memahami, mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Dia juga Maha Kasih. Ya, saudara lihat, Tuhan datang ke muka bumi, mengasihi orang berdosa, mengasihi saudara, dan kemudian Dia menolong saudara, menolongnya. Yang pertama tadi kita harus yakin Tuhan segalanya. Kita nggak bisa samakan Dia dengan segala yang ada di dunia ini. Yang kedua, Dia adalah Maha Kuasa. Dan karena Dia Maha Kuasa, mencipta segala yang di dunia ini pun, Dia hanya berkata, Dia hanya berfirman, jadi langit jadi bumi jadi binatang jadi benda langit jadi semuanya. Hanya menciptakan manusia Dia membutuhkan tanah liat. Dia juna, lalu dihembuskan nafasnya kepada manusia. Jadi saudara, mari imani perkataan firman Tuhan yang bisa menolong saudara, yang bisa memberkati saudara, yang bisa mengubah hidup kita. Dan oleh karena itu, mari alami Dia di dalam hidup kita setiap hari. Yang ketiga saudara, Dia Maha Hadir. Dia Maha Hadir, omnipresent. Di ayat yang ke-27 tadi dikatakan bahwa Dia Tuhan yang Maha Hadir. Dan kalau kita bandingkan dengan Yesaya 66 ayat yang pertama saudara. Yesaya 66 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Firman perkataan Tuhan. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Nggak bisa. Karena kemahakuasaan, karena kemahabesaran Tuhan tidak bisa kita ukur. Dikatakan langit tahtanya, bumi ini tumpuan kaki. Dengan kata lain, Tuhan ada di seluruh dunia. Dia menggenggam, Dia menguasai, Dia tahu. Dan menjadi pertanyaan, Tuhan berkuasa enggak sih menghentikan penyakit corona? Saya katakan iya, kalau Ia mau. Tuhan berkuasa enggak sih menghidupkan orang mati? Iya,
karena dia sudah membuktikannya. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita mengalami kuasa dan mujizat keajaiban Tuhan di masa pandemi ini? Tetap imani bahwa Tuhan tidak ada yang sama dengan Tuhan. Tetap imani, tidak ada yang sama, tidak ada sebanding dengan kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. Tetap imani bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, El Shaddai, berkuasa menyembuhkan, berkuasa menghidupkan, berkuasa menolong saudara. Yang penting kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga tadi, Dia Maha Hadir. Hadir di sini, hadir di rumah saudara juga. Hadir di tempat pekerjaan saudara, hadir di perjalanan saudara, hadir di rumah tangga saudara. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Tuhan hadir, bisa menolong saudara. Inilah saudara-saudara kemahakuasaan Tuhan. Tuhan bisa hadir melalui Roh-Nya yang kudus dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda. Misalnya hari ini kita beribadah di sini, oleh Roh-Nya Tuhan hadir di sini. Dan saat yang sama kalau ada orang beribadah di Medan, Tuhan hadir di sana melalui Roh-Nya. Demikian juga di Australia, di Amerika, di mana waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Tuhan bisa hadir karena Dia Roh. Itu sebabnya sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran, karena Tuhan itu adalah Roh. Dia Maha Kuasa. Jadi apapun persoalanmu hari ini, datang kepada Tuhan, berdoa kepada-Nya. Mungkin engkau bertanya, Pak Horas, saya ini sudah setiap hari berdoa, setiap malam berdoa, setiap saat berdoa. Kok pertolongan Tuhan belum datang ya Pak? Saudara, mungkin engkau bertanya, sampai kapan saya berdoanya? Sampai Tuhan menolong saudara. Tuhan melihat kesabaranmu. Tuhan mau melihat ketekunan. Karena mujizat Tuhan yang terbesar dalam hidup seseorang, jika ia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, ngalami keselamatan kekal, ngalami hidup kekal bersama Tuhan. Nah, kesembuhan itu suatu upah. Kejar Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir, tapi Dia juga Maha Kuat. Maha Kuat. Ia memberikan kekuatan kepada orang percaya. Ia memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, adakah di antara kita yang ikut ibadah live streaming ini merasakan seperti yang diberitakan firman ini? Engkau sekarang sedang lelah, engkau sekarang sedang putus asa, engkau sekarang tidak berdaya karena tekanan hidup yang semakin berat akibat pandemi ini. Engkau bekerja tidak bisa, engkau berdagang tidak bisa, engkau berusaha tidak bisa, engkau bepergian terhalang. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini,
Dia maha kuat. Dan dia tidak hanya maha kuat, tetapi dia juga mau mentransfer kekuatannya kepadamu. Mengalihkan kekuatan Tuhan kepadamu. Datanglah kepadanya. Mintalah uluran tangan Tuhan. Berdoalah. Buka jalan. Berdoalah PPKM segera berakhir. Berdoalah masa virus corona berakhir. Dan semua orang yang sakit sembuh. Tertolong pada pagi hari ini. Jika saudara rindu mengalami keajaiban mujizat pertolongan Tuhan di masa-masa sekarang ini, di masa-masa yang sulit, mari bagaimana kita mengalami kemahakuasaan, kemahahadiran, kekuatan Tuhan tertransfer di dalam hidup kita. Mari coba kita belajar sifat burung Raja Wali. Burung Raja Wali seperti ini. Ya. Bagaimana sifat burung Raja Wali? Kalau burung Raja Wali membuat sangkarnya, ia buat di tebing yang tinggi atau pohon yang besar dan tinggi. Sungguh bertentangan memang bagaimana burung Raja Wali membuat sarang di tebing yang tinggi dan pohon yang tinggi. Karena di situ dia akan bertelur dan mengeraminya. Dan sebenarnya dalam pemikiran bagaimana seseorang bisa tidur nyenyak atau nyaman di tebing yang curam, pohon yang tinggi. Tapi itulah Raja Wali, burung Raja Wali. Dan kemudian kalau dia terbang menghadap badai, menghadap tantangan. Karena ketika dia terbang menghadapi badai, dia tidak mengandalkan kekuatannya saja. Dia hanya mengembangkan sayapnya. Lalu dia terbang tinggi. Saudara, ini kita harus belajar. Dan kemudian matanya tajam menangkap mangsa. Dan ketika dia lihat mangsa dari ketinggian, dia langsung menancap ke dasar tanah untuk menangkap sang mangsa. Dan saudara yang Tuhan kasih, Tuhan mau kita di akhir zaman ini mempunyai mata yang tajam. Dan saudara-saudara, burung Raja Wali, dia kuat dan perkasa. Dan tiap pagi kenapa dia bisa kuat dan perkasa? Dia meminiaki bulunya dengan minyak dari duburnya. Tiap pagi dia miniaki bulunya. Dan minyak ini menggambarkan bagi orang Kristen, bagi umat Tuhan adalah doa pagi. Doa tiap pagi. Anak Tuhan harus mempunyai kegiatan doa setiap pagi.
baca firman. Karena itulah kekuatan orang beriman. Banyak bersyukur, banyak berdoa. Saudara akan mengalami kekuatan seperti burung Raja Wali. Dan kalau kita lihat burung Raja Wali, luar biasa. Luar biasa. Yesaya 40 ayat 31 katakan, digambarkan bisa terjadi kepada orang percaya. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dalam doa pagi tentunya, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Maukah saudara mengalami kemustahilan, kemahakuatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemahahadiran Tuhan pada pagi hari ini? Mulai hari ini, mari berdoa pagi hari. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah hidup kita lebih baik di hadapan Tuhan. Doa membuat hidup kita tenang menghadapi masalah hidup. Apakah itu penyakit, pekerjaan, dan usaha studi. Doa mengubah segala sesuatu. Dan baca firman, karena firman adalah Tuhan sendiri. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku. Di setiap langkahku berjalan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita nyanyi sekali lagi. Firman-Mu berkata, Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku berjalan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Yesusku. Dengan sayamu, mari kita berdiri. Nanti Bu Leli berdoa bagi kita semua. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, janji-Mu ya dan amin. Engkau yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak pernah Kau biarkan kami sendiri. Tidak pernah Kau lupakan kami melayani Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Kau lupakan dan Kau tinggalkan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna untuk kami tetap eksis dan melayani. Penyertaan-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu kami terima. Engkau sungguh besar, Maha Kuasa, El Shaddai Tuhan. Haleluya. 1,5 tahun berlalu. Haleluya. Tidak masuk akal. Tetapi Tuhan, janji-Mu seperti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Karena ada jaminan Tuhan menyertai orang-orang yang berharap kepada Tuhan lewat doa, lewat seruan, lewat kebangkitan iman yang terus bersinar. Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan kami, Roh Kudus yang menopang kami, Roh Kudus yang terus Tuhan bekerja, mengingatkan kepada setiap kami, setiap saat mengingat akan janji dan jaminan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami Indonesia. Amin. Segera berakhir PPKM. Haleluya. Sudah berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bangsa kami Indonesia beraktivitas untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, untuk kembali berkarya oleh karena pertolongan dari Tuhan El Shaddai yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan, yang membela, yang menolong, bahkan yang menyembuhkan yang sakit, dibangkitkan semangatnya. Tidak pasyakarata-kaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa Yahweh Rafa hadir menyentuh surga, menyentuh bumi, bangsa-bangsa di muka bumi. Kembali ingat Tuhan Sang Juru Selamat Agung kami, Yesus Kristus Tuhan, Sang Penyembuh, Sang Penolong. Berdoa. Haleluya. Kami Tuhan. Haleluya. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijagai Tuhan. Karena ada kuasa yang sempurna menahan segala yang jahat, sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Bahkan bangsa-bangsa juga mulai ingat akan kuasa itu, menahan bencana, menahan banjir, menahan sesuatu yang merugikan dan membahayakan. Karena semua ada tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 19. Diberi kuasa untuk menahan musuh, diberi kuasa untuk menahan bencana, diberi kuasa untuk menahan segala yang membahayakan, baik virus, bakteri apapun, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
sampai batas waktu yang Tuhan tetapkan. Injil diberitakan sampai ke pelosok-pelosok daerah dan banyak jiwa diselamatkan. 7 miliar jiwa diselamatkan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kau mengucap syukur untuk lawatan Tuhan terjadi. Keajaiban Tuhan terjadi. Kesembuhan Tuhan terjadi atas semua penduduk muka bumi ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita beri persembahan dengan sukacita. Bapak Ibu yang menyaksikan dan ikut ibadah live streaming, yang mau membantu pelayanan GBT Tuberta, bantu pelayanan GBT Tuberta di tempat ini, Bapak Ibu bisa mentransfer di rekening yang tersedia di layar HP saudara. Saudara transfer dengan sukacita. Ada nomornya, nomor rekeningnya, dan juga nama banknya, Bank BCA. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita beri persembahan kita. Tuhan, kami mau memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kami memberi dengan sukacita. Jemaat atau saudara siapapun yang menyaksikan ibadah live streaming ini, yang mau membantu mendukung pelayanan kami di tempat ini dengan mentransfer nomor rekening yang tersedia, Tuhan kiranya membalaskan berlipat kali ganda. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Berkati usaha pekerjaan, keluarga, dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh. Amin. Mari beri dengan sukacita. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Saudara, harapkan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu pagi ini. Pejamkan mata dan angkat kedua tanganmu ke atas. Terimalah kekuatan dari Tuhan pagi ini mengalir di hidup saudara. Terima kemahakuasaan Tuhan dalam hidupmu pagi ini. Alami dalam hidupmu. Terimalah kehadiran Tuhan dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu. Memberi engkau damai, sukacita, dan pertolongan. Terima kekuatan baru dari Tuhan. Biarlah engkau yang lelah kembali kuat, segar, yang lesu bergairah kembali. Dalam nama Yesus terjadi. Yang sakit sembuh oleh belur-belur Tuhan. Semua ngalami keajaiban Tuhan. Terima lawatan Tuhan pagi ini. Siapapun engkau, percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia Maha Kuasa, Dia menolong saudara. Haleluya.
jamaahan Tuhan. Terima kuasa Tuhan pagi ini. Alami dalam nama Yesus. Biarlah Engkau seperti burung rajawan yang tidak menyerah kepada badai hidup, tapi Engkau hadapi. Biarlah Engkau kuat dan mau berdoa tiap pagi sebagai senjata untuk melawan musuh. Ngalami Engkau bersekutu dengan Tuhan. Makasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua berterima kasih buat kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Syukur. Alami keajaiban Tuhan. Alami kebaikan Tuhan. Terima pertolongan Tuhan. Terima pembelaan Tuhan. Terima jaminan Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa buat setiap yang hadir dan yang ikut ibadah live streaming pagi ini. Lawatlah ya Tuhan, biar mereka mengalami kuasa dan keajaiban Tuhan. Setiap hari, yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan, berkati ekonomi keluarga, cukupkan segala yang mereka perlu. Tuhan hadir dalam rumah tangga dan pribadi lepas pribadi. Saudara, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan pagi ini dengan mengangkat tangan ke atas. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang penuh kemuliaan, memberi engkau damai sejahtera dan kasih karunia. Tuhan menjaga keluar masukmu sehingga engkau terhindar dari segala mara bahaya. Tuhan melindungi engkau di rumah, di perjalanan, di pekerjaan, di studimu. Tuhan menggenapi janji-Nya kepadamu, memelihara engkau. Terimalah segala berkat ini dalam kasih karunia Tuhan Yesus, kasih sayang dari Bapa Yahweh di surga, dan persekutuan dengan Roh yang kudus sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan.